isi dengan sharing mengenai, eee, non-biomedis intervention. Jadi memang, eee, di hari Sabtu ini saya berusaha untuk memberikan sharing-sharing yang, saya pikir diperlukan oleh orang tua, para orang tua semuanya. Karena kami, saya tahu para orang tua ini tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin dari sharing saya ini, eee, Anda bisa mempunyai satu ide untuk menindaklanjuti, mmm, menindaklanjuti terapi apa yang akan dilakukan untuk anak-anak ibu di rumah. Nah, kalau Anda mempunyai terapis, ya bisa terapis yang melakukan, tetapi saya sarankan para orang tua juga mempunyai pengetahuan ya. Jadi, kalau kita memang nggak melakukan nggak apa-apa, tetapi, knowledge itu harus tetap ada. Jadi kita itu bisa kalau saya dulu sebelum saya mempunyai mata hati, saya punya terapis, jadi terapis saya mengajar, saya pasang CCTV bagaimana cara dia mengajar, jadi saya menganalisa, bagaimana cara dia mengajar kalau umpamanya ada satu program yang nggak nggak bisa terlaksana dengan bagus. Nah, yang saya lihat dulu pertama kali cara mengajarnya mungkin benar nggak, gitu. Kalau udah benar, berarti saya masih punya kendala lagi. Gimana caranya ini memecahkan masalah yang satu ini. Nah, kadang-kadang yang bagian orang tua itu yang mencari itu. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin step-nya terlalu besar, jadi saya harus membuat step kecil-kecil gitu ya. Nah, eee, memang, eee, waktu itu saya nggak punya banyak banyak, apa ya, banyak sources ya, karena waktu itu komputer juga nggak seperti sekarang, apa-apa kita bisa tanya Google. Nah, sebenarnya sekarang ini, ibu-ibu, bapak-bapak itu sangat terbantu mestinya dengan Google ya. Jadi akhirnya nanti meskipun kita nggak ngerti, saya bisa mencari tahu gitu, apa sih, maksudnya maksudnya hal ini. Nah, seperti saya kan juga untuk terminologi biomedis saya juga kurang kurang tahu ya. Nah, seperti tadi pagi saya melihat tes lab albumin kreatinin rasio. Apa itu? Nah, itu langsung aja di Google saya sudah dapat tahu jawabannya. Tetapi kalau kita mau lengkap lagi kita bisa, tanya ke dokter ya. Ya itulah sedikit, eee, awareness dari saya bahwa kita semua sekarang di zaman yang sebenarnya zaman yang mudah untuk mendapatkan informasi. Saking banyaknya informasi, kadang-kadang kita itu sampai bingung, ya, yang mana yang mau dikerjakan dulu. Nah, hari ini saya mau ngomong mengenai sensory interoception ini. Saya udah bahas 2 minggu yang lalu, salah satu interoception ini adalah sensor ke-8 yang ditemukan dan ini memang sangat saya melihat dampak dari ini tuh mmm, dampaknya sangat luas terhadap behavior, emosional anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau kita bisa, memperbaiki ini, sensory interoception-nya mereka,
kita pasti akan mendapatkan, anak yang dengan emosional yang bagus, terus self regulation yang bagus, terus, eee, dan nantinya kalau itu semua bagus, untuk social social activity mereka juga bagus. Nah, oke, saya sapa dulu, saya belum tanya nih, suara saya pasti jelas ya? Nah, saya Bu Jessica ini, mamanya Kalista ini, eee, selalu memberikan salam dan selalu on time, untuk ada masuk di jam, hari Sabtu jam 2 ini. Selamat siang Bu Jessica, selamat siang semuanya, Tuhan selalu memberkati, semangat. Nah itu yang kita cari itu, semangat. Nah, oke, kalau suara saya nggak jelas boleh dikatakan di sini, tapi kayaknya nggak ada yang ngomong berarti suara saya jelas. Oke, saya buka mengenai share screen saya. Selamat siang semuanya. Semoga, saya bisa memberikan keterangan yang jelas dan bisa dimengerti oleh ibu-ibu semuanya mengenai interoception sensory. Karena ini memang sensori yang saya sendiri itu baru belajar, terus terang. Dan saya memikirkan, ya saya pikir saya nggak pernah terpikir, kita yang dulu taunya sensori kan cuman 5 yang kita diajarkan di sekolah, yang ibu bapak pasti tahu. Yang ke-6, ke-7 itu kan vestibular dengan proprioseptif. Nah, terakhir ini adalah, eee, interoception, sensory interoception. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya, interocep saya masih belum tahu. Maka dari itu saya nggak bisa nulis bahasa Indonesianya. Dan ini memang nggak terpikirkan oleh kita. Biasanya anak-anak yang punya problem di sini, waktu itu si kita mikirkan ya, ya udah itu mungkin salah satu kenapa mereka kok nggak bisa mengidentifikasikan sensasi di tubuhnya. Mengidentifikasikan, artinya tahu gini, "Oh, saya lagi pengen pipis ini." Kan itu ada sensasi. Kita pun jadi, ini yang mengenai interoception eee, ini adalah begini, nanti dampaknya adalah kalau kita nggak bisa mengenali sensasi tubuh itu. Kalau sensasi tubuh itu nggak bisa kita kenali, akhirnya kita nggak bisa melakukan hal yang harus dilakukan. Seperti kalau, kita punya sensasi belet pipis, kita akan cari toilet untuk pipis. Nah, bukannya kita terus cari makan. Kayak orang lapar, nah wong ini belet pipis kok. Nah, itu bisa juga kalau, persepsinya salah. Jadi bisa tidak anak ini tidak merasakan, bisa anak ini terlalu merasakan sensasi tubuh itu, bisa juga dia salah mempersepsikan. Nah, akhirnya kalau semua ini, salah, akhirnya yang step kedua apa yang dilakukan untuk, sensasi-sensasi yang kita terima itu, kalau kita salah menginterpretasikan atau yang tadi itu terlalu merasakan sensasi itu atau tidak merasakan sensasi itu, step 2 yang akan kita kerjakan itu nanti salah. Nah itu, saya juga, kok ada anak yang muda ya? Kok ada anak yang nggak muda ya? Yang sampai kita, apa, kita latih berkali-kali, kok nggak bisa sukses-sukses, selalu terlambat. Begitu keluar dulu, pipis dulu, celana basah, baru dia ngomong pipis.
Nah, padahal kan kita pengennya sensasi blood pipisnya itu, waktu dia mengatakan ke kita, waktu dia mengambil keputusan untuk ke toilet, itu waktu dia merasakan sensasi itu. Nah, kalau, sensasi yang dirasakan untuk anak-anak yang terlambat itu biasanya hipo. Hipo dia ndak suka, dia ndak terlalu merasakan sensasi itu. Jadi dia nggak tahu next step-nya apa. Atau next step-nya bisa jadi keliru sih yang saya tadi bilang, blood pipis tapi dia pergi minum, atau blood pipis dia pergi makan. Bisa seperti itu. Kalau yang terlalu merasakan sensasi itu, dia akan jadinya pipis bolak-balik, deg. Dia merasakan sedikit sensasi di bladder-nya, kandung kemihnya, dia sudah pengen pipis. Mungkin seperti mama-mama yang habis, eee, pregnant, habis melahirkan, kan banyak yang gitu. "Kenapa kok saya blood pipis terus?" Gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau itu ya, saya nggak tahu korelasinya itu, cuman saya pernah merasakan seperti itu waktu setelah kelahiran anak pertama. Jadi, kayaknya ada sedikit di bladder saya itu terisi cairan itu saya sudah kayaknya pengen pipis. Padahal kalau pipis juga nggak terlalu banyak, pipis yang dikeluarkan. Tetapi kalau nggak dikeluarkan, ya nggak enak. Nah itu, oke. Saya, ulas sebentar mengenai sensory processing disorder. Seperti yang saya bilang sensory itu kita punya yang kita diajarkan 5 di sekolah, 2 yang hidden, sensory yang tersembunyi yaitu vestibular dan proprioseptif. Yang ke-8 adalah interoception, sensory interoception ini. Nah, semua ke-8 sensori ini kita bisa, eee, kita kita bisa mempunyai isu atau mempunyai, kendala atau masalah di ke-8 sensori itu. Jadi, kalau kita punya kendala namanya sensory processing disorder atau issue itu biasanya ya kita nggak bisa mengambil sensasi dari sensori tersebut. Seperti mungkin, bukan nggak bisa mengambil, bisa mengambil tapi, yang menginterpretasikan itu kan otak. Nah, otak ini nggak bisa menginterpretasikan dengan bagus. Jadi, eee, deng tidak bagus itu artinya bisa salah, bisa ya itu yang saya ngomong ketiga itu, bisa terlalu tidak merasakan sensasi, terlalu merasakan sensasi, atau salah menginterpretasikan. Jadi hal-hal itu, ya kita akan melihatnya cuma dari, respon anak. Nah seperti kayak tadi, "Loh dia kok kok selalu nggak bisa merasakan sensasi pengen pipis, selalu terlambat." Nah, kita hanya melihat itu, tetapi kita mau tahu, apa sih itu yang menyebabkan itu? Kalau dulu saya mikirnya, ya mungkin, anak ini kurang aware ya. Ya memang awareness ini sangat diperlukan pada waktu kita, eee, mmm, mau melatih sesuatu. Jadi, intinya kalau anak-anak kita itu bisa menerima inputan dari sensori-sensori ini dengan bagus, maka step kedua yang dilakukan dia, kemungkinan besar pasti benar, gitu ya. Jadi kalau umpamanya dia tidak, mmm, inputannya saja udah salah, pasti step keduanya pasti salah. Jadi, ya itu yang kita ngomong sensory processing disorder atau sensorinya punya isu, cuman kita mau tahu sensori yang mana gitu ya. Oke, interoception itu apa sih? Secara garis besar adalah ini sensori yang membantu kita merasakan, mengerti dan merasakan apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah itu banyak, contohnya di sini kalau kita merasakan lapar.
bagaimana kalau kita lapar, kita cari makanan. Nah, kalau rasa lapar ini tidak diterima, sensasi lapar ini tidak diterima dengan baik atau otak tidak merasakan lapar itu, jadi kita yang bersangkutan tuh nggak tahu kalau ini lapar, maka ya nggak akan terjadi anak ini cari makan atau dia, eee, thirsty itu haus, atau dia kalau, dia kekenyangan. Wah, kalau kita kekenyangan kan kita juga mau, "Ah, sudah kenyang saya nggak bisa makan lagi." Nah, kalau ada anak yang mau makan terus tapi kayaknya dia nggak pernah merasa kenyang, ya inilah salah satunya. Terus hot, atau cold, rasa-rasa itu. Dia walaupun di tempat yang dingin, dia ndak pernah bingung atau dia menolak untuk memakai jaket atau celana panjang gitu ya. Nah itu salah satu yang bisa kita lihat. Jadi, ada banyak ini, mmm, yang bisa kita rasakan dari organ-organ kita, nggak cuman ini cuman contoh. Nah, kalau ini ndak contohnya seperti tadi saya ngomong hungry, lapar. Nah, mestinya dia kan cari makan. Nah, kalau dia ndak cari makan, maka dia ndak bisa melakukan self regulation. Nah, artinya self regulation itu sulit. Sulit dilaksanakan oleh mereka karena mereka tidak merasakan sensasi yang tepat, ya. Mestinya lapar, dia merasakan, "Oh, lapar," terus dia cari makan. Ada juga yang dia tidak merasakan lapar, atau dia ini makannya kebanyakan terus makan 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 terus, karena dia nggak suka ada sensasi sedikit lapar aja nggak suka. Jadi dia makan, supaya nggak merasakan lapar itu dia makan aja terus gitu. Itu contoh-contoh. Nah, ini yang saya ngomong dulu, bagian otak yang me menangani inputan dari, eee, input untuk interoception ini adalah insula cortex di dalam otak. Karena ini bagian yang sangat penting. Kalau ini insula cortex ini nggak bener prosesnya, karena yang memberitahu kita itu rasa lapar, rasa lapar, rasa semuanya yang, kita rasakan dari sensasi tubuh kita harus melalui dia. Kalau itu nggak bener, ya kita nggak bisa, gitu. Nggak bisa melakukan step kedua, mengeksekusi, mengeksekusi apa yang harus kita lakukan setelah kita merasakan sensasi tersebut. Nah itu.